dengan berbagai macam modus, dengan berbagai macam cara mereka keluarkan ya. Luar biasa itu kan, seperti ada yang sampai di apa, mereka bawa buah salak di dalamnya narkoba. Apa namanya, ada mengekspor kayu, kita yang impor kayu, di bawahnya juga narkoba, apa di dalamnya narkoba. Sampai apa, cemilan anak-anak, permen itu juga sudah apa, dicampuri dengan narkoba. Tidak tahu ya. Shadaqallah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha, terus mereka akan keluarkan. Ya, berapa dana yang dikeluarkan untuk perjudian. Ya. Apa namanya? Sampai sekarang gitu kan. Orang yang berjudi itu, apakah itu togel dan sebagainya, masih terus. Ya, berapa dana yang dikeluarkan untuk prostitusi, dan berapa dana untuk membuat hoax yang menyesatkan. Ya, shadaqallah. Jadi itu di antara alasan kenapa dakwah merupakan bagian dari kebutuhan kemanusiaan. Itu tadi, yaitu karena secara kontinu mereka keluarkan dana unlimited untuk menyesatkan manusia, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kenapa dakwah merupakan bagian daripada kebutuhan manusia. Ini berkaitan dengan sifat atau fitrah manusia itu sendiri, ya seringkali lalai, seringkali lupa, dan perlu diingatkan dari waktu ke waktu, ya. Apa harus selalu diingatkan. Ini punya sifat ghaflatul insan. Manusia itu suka lalai, manusia itu suka lupa. Sebagaimana dalam hadis disebutkan al-insanu mahalul khata. Manusia itu tempatnya kesalahan, sehingga tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang-orang yang tobat. Jadi artinya orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak berbuat salah. Tapi ketika berbuat salah, itu dia segera tobat. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hatta orang yang akan masuk surga pun, ya, orang-orang yang katakanlah yang bertakwa pun, yang memiliki derajat puncak, apa namanya, takwa itu kan derajat puncak bagi seorang mukmin. Ya, bukan berarti tidak berbuat kesalahan, tapi setelah berbuat kesalahan segera bertobat. Ya. Contoh seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 135, ya. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan salah, atau menzolimi diri mereka, sebab maksiat itu pada hakikatnya menzolimi dirinya. Orang yang mengkonsumsi narkoba itu yang pertama kali teraniaya itu kan dirinya sendiri.
Orang yang menghisap rokok ya, juga mendolimi diri sendiri dan orang lain. Nah, orang yang bertakwa itu segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ingat bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ini tidak dibenarkan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa aja berbuat salah. Nah, apalagi orang yang biasa. Kemudian itu orang yang berbuat salah itu tadi sadar, menyesal, mohon ampun. Kemudian satu lagi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan, tidak mengulangi perbuatan salahnya itu, kejinya itu, dosanya itu, ya karena mereka tahu, mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang batil. Jadi ini alasan yang keempat kenapa dakwah merupakan bagian daripada kebutuhan kemanusiaan, karena manusia punya sifat lupa, ya, punya fitrah lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 179. Ayat 179 di sini menjelaskan tentang kandidat calon penghuni neraka jahanam. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak dipergunakan untuk memahami kebenaran. Dan mereka juga punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ya, untuk meneliti, untuk mengkaji nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, tetapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kitabiah ataupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa ayat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah seperti itu, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya, an'am itu binatang ternak. Ya, binatang ternak diurus, dipelihara, diperhatikan, kesehatannya, setelah gemuk dipotong, ya, direbus, dimasak. Nah, sebetulnya di sini mulai kal anam balhum adallu. Bahkan mereka itu lebih sesat. Ya, lebih sesat. Jadi kalau contoh namanya dulu di kampung itu guru itu suka memberikan contoh yang sederhana. Kalau kambing masuk ke kebun singkong, yang dimakan itu hanya daunnya. Gitu. Tapi kalau manusia masuk ke kebun singkong, daunnya diambil, singkongnya diambil, kemudian pas mau keluar pagarnya kelihatan bambu yang kering-kering untuk kayu bakar diambil juga. Ya. Ya. Atau sering kita lihat sekarang ini kalau maaf ya, kalau hewan namanya ayam jantan melihat ada ayam betina dikejar,
Kemudian setelah dapat, maaf, digauli, udah gitu ditinggal. Dibajak manusia-manusia yang sekarang ini setelah digauli, diperkosa, kemudian dibunuh, bahkan dimutilasi. Ya padahal untuk apa dimutilasi gitu kan? Kalau sudah mati ya udah selesai. Tapi shadaqallah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ya. Ghafilun. Ya. Ghafil itu dari ghaflah. Makanya ada orang yang suka main kartu, main gaplek, itu dari ghaflah rupanya. Jadi menyia-nyiakan apa kesempatan yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan, tetapi dia habiskan umurnya itu untuk hal yang tidak bermanfaat. Itu diantara alasan kenapa dakwah merupakan kebutuhan dasar kemanusiaan. Tadi ada 4 ya. Yang pertama, karena keinginan untuk jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengantisipasi penyimpangan para elit dan pengaruh negatifnya terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap umat. Kemudian yang ketiga tadi karena berkesinambungannya, kontinunya kebatilan. Bahkan orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas ya. Ya, contohnya sekarang kan ya, untuk membiayai Islam Nusantara saja itu berapa triliun itu. Yang jelas-jelas itu sebuah penyimpangan, karena agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam titik gitu. Tanpa Nusantara. Ya, tanpa embel-embel yang lainnya. Tapi itulah yang terjadi. Shadaqallah. Kemudian yang keempat tadi ghaflatul insan. Karena sifat manusia yang suka lupa, yang suka lalai, sehingga dari waktu ke waktu harus senantiasa diingatkan. Kemudian yang kedua tadi bahwa dakwah juga sebagai faridah syar'iyah. Dakwah sebagai kewajiban syar'i. Artinya dakwah itu menjadi kewajiban yang harus diteruskan, harus ditegakkan oleh setiap muslim. Berdasarkan nas-nas syar'i, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu pemahaman siapa? Itu pemahaman salafus salih. Pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Karena itulah yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat, tidak terjebak dalam kesesatan, tetap berpegang teguh kepada dalil yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahami dengan pemahaman yang benar. Itu pemahaman generasi yang terbaik. Itu yang pertama, pemahaman murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat. Para sahabat punya murid lagi, yaitu tabi'in. Ya, kalau para sahabat kita tahu sahabat yang terbaik ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kemudian ada 10 sahabat yang dipastikan akan masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lain juga semuanya dijamin untuk masuk surga. Kemudian para sahabat punya murid, yaitu tabi'in. Ya, contoh tabi'in yang terkemuka adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang mengaku bertemu dengan lebih dari 70 orang sahabat dan dibesarkan di pangkuan sahabiah Ummu Salamah Ummul Mukminin. Siapa lagi yang termasuk tabi'in itu? Ibnu Mubarak, Fudail bin Iyad, An-Jujaz, dan lain sebagainya. Kemudian para tabi'in punya murid lagi, yaitu atba'ut tabi'in.
yang berakhir pada masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala. Jadi kalau kita ingin selamat dari kesesatan, ya, di samping berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpegang kepada pemahaman salafus salih. Dan itulah kewajiban kita untuk mendakwahkan Islam ini sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sesuai dengan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, yaitu pemahaman para sahabat, para tabiin dan atba'ut tabiin. Apalagi kita sekarang ini hidup di era, ya, yang paling besar musuh kaum muslimin sekarang ini di samping komunisme adalah liberalisme. Ya, liberal itu dari kata liberty, ya, kebebasan. Jadi apa namanya, pemahaman yang liar, pemahaman artinya tidak punya metodologi yang benar, pemahaman yang tidak berpegang kepada manhaj yang masyru', yang disyariatkan. Kemudian nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang kewajiban dakwah, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Itu kita lihat berbagai macam bentuk, ya, apa namanya, ada yang berbentuk kalimat perintah, sigotul amri. Jadi secara eksplisit gitu bentuknya itu perintah. Contoh umpamanya di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Nah, ini ayat ini wajib hafal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu, ila sabili rabbika. Rabb itu Tuhan pencipta, Tuhan pengatur, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pendidik, dan seterusnya. Itu Rabb itu apa namanya, Allah Tuhan sebagai Al-Khaliq, pemberi rezeki, Ar-Razik, Al-Mudabbir, pengatur, yang memanage alam semesta ini. Al-Murabbi, juga Tuhan yang memberikan pendidikan. Kemudian di sini secara global, secara mujmal disebutkan metodologinya. Pertama bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijaksana. Jadi hikmah itu banyak artinya, ya. Hikmah itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan kesabaran, berdasarkan pengalaman, dan tahu apa namanya, kapan itu harus disampaikan, pada siapa itu harus disampaikan. Hanya ada yang mengatakan hikmah itu adalah isobatul haq bil ilmi wal akli, menyampaikan kebenaran berdasarkan ilmu dan akal. Jadinya ini kebenaran ini, tapi harus disampaikan dengan disesuaikan dengan kadar intelektual mad'u, ya, objek, atau mungkin bahasa yang lebih sopannya itu mitra dakwah kita. Ya, itu hikmah. Seperti yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, khatibin nas ala qadri uqulihim. Ajaklah manusia berbicara sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, mungkin kalau sekarang ini sesuai dengan kadar background atau khalfiyah, latar belakang intelektual mereka. Gitu. Artinya tentu kita tidak sama kalau berbicara di kalangan karyawan, di kalangan petani, di kalangan mahasiswa,
Ya, kalau di kampus dengan bahasa mahasiswa, kalau di kantor dengan bahasa karyawan, kalau di kampung dengan bahasa petani. Itu artinya hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Ya, tentu tidak ada pelajaran yang lebih baik kecuali pelajaran yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian metode yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan apa namanya, bantahlah, bermujadalahlah, berdiskusilah dengan cara yang lebih baik. Ya. Jadi bukan hanya berdiskusi dengan baik, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik, pakai isim tafdhil, superlatif. Jadi kalau dulu senior saya itu Ustadz Husain Umar, Allah yarham, mengatakan ini begini dalam dakwah itu. Kalau kita meyakini bahwa apa yang akan kita sampaikan itu benar, biasanya secara emosional konfrontatif. Sekarang dirubah menjadi konsepsional argumentatif. Ini cara ini penting gitu kan. Nanti dalam metode dalam fikih dakwah itu penting sekali gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. Tidak sama cara yang baik dengan cara yang buruk. Sekalipun materi yang sampai itu sama, tapi beda cara, itu bisa mengakibatkan hasil yang berbeda. Kok kenapa kalau ayat ini disampaikan oleh dai atau duat A ditolak, tapi kalau yang si B yang menyampaikan bisa diterima? Bukan ayatnya yang berbeda di sini, caranya. Jadilhum billati hiya ahsan. Saya punya pengalaman tahun 90-an, pernah berkunjung ke negara bagian Kelantan di Malaysia, yang pada saat itu satu-satunya negara bagian di mana pas Partai Islam itu menang. Dan gubernur besarnya, jadi kepala negara bagian itu kan gubernur besar, yaitu Tuan Guru Nik Cik Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, baru wafat beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika saya bertemu dengan beliau di kantornya, Masya Allah, ingat kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi kantor yang begitu megah. Itu lampu yang nyala itu hanya yang di atas beliau aja gitu. Jadi tidak semua lampu dinyalakan. Saking amanahnya beliau gitu kan. Nah, terus antaranya saya dengan teman berdua bertanya, Tuan Guru, apa penyebab kemenangan dari Partai Islam di negara bagian Kelantan ini? Kata beliau, kalau dulu kita suka mengobarkan api, sekarang kita memancarkan cahaya. Kalau dulu kita memukul, sekarang merangkul. Jadi itu diantaranya yang ingat yang beliau sampaikan. Jadi ini sebetulnya kan realisasi daripada apa yang Allah jelaskan. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguhnya Allah dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah tahu gitu siapa yang berhak mendapat petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang tidak mau. Makanya kan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusaha semaksimal mungkin, sekelas Nabi, manusia yang terbaik, ya, mengajak
menginginkan agar pamannya Abu Thalib masuk Islam, sampai beliau mengatakan ketika menjelang kematian itu beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya, agar aku punya hujah di hadapan Allah bahwa kamu ini Islam. Gitu. Tapi rupanya lingkungan itu sangat mempengaruhi beliau. Kata tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, dipengaruhi lagi. Katakan, ya Abu Thalib, atarghabu millata Abdul Muthalib, hai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Ya, sehingga Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak Islam. Tentu Rasulullah sedih, gitu. Sedih sekali, gitu. Makanya disebutkan tahun itu disebut Amul Huzn, gitu. Tahun kesedihan Rasulullah SAW karena meninggal orang-orang yang beliau cintai, termasuk Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian dalam kesedihan seperti itu sampai-sampai Rasulullah mengatakan, aku akan mohonkan pertolongan, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak dilarang, tapi Allah melarang, gitu, memohonkan pengampunan kepada Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala melarang memohonkan pengampunan kepada orang yang mati dalam keadaan kekafiran walaupun dia kerabat sendiri. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Di surat Al-Qasas. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sangat engkau cintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Artinya bahwa di sini bukan berarti Allah pilih bulu gitu, tapi Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak mau. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak mencarinya dengan penuh kesungguhan. Nah, jadi itu di antara ayat yang dalam bentuk perintah, yaitu di surat An-Nahl ayat 125. Kemudian di surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini juga ke dalam bentuk perintah sighatul amri. Wal takum minkum. Dan hendaklah ada di antara kamu. Min di sini katanya bukan min litab'in. Saya mengatakan kan, apakah dakwah itu fardu kifayah atau fardu ain? Apakah satu kewajiban yang dibebankan per kelompok atau per kepala? Ya, yang benar per individu, per kepala. Minkum di sini bukan min litab'in menunjukkan kepada sebagian, tapi min lil bayan, litab'in untuk menjelaskan. Ini ayat yang menjelaskan tentang dakwah dalam bentuk perintah. Yang kedua di antaranya ya, di surat Ali Imran ayat 104. Disebutkan di situ, waulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Mafhum mukhalafahnya, logikanya, jangan mimpi akan beruntung selama tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, termasuk di tengah-tengah keluarga kita. Gitu. Banyak orang tua yang pergi ke masjid, anaknya tidur, dibiarkan, subuh tidak diajak, tidak diingatkan sholat berjamaah, dan sebagainya. Kemudian ayat yang lain di surat Asy-Syura
ayat 13. Ini juga dalam bentuk perintah. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Dia Allah telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Di semua agama para nabi dan rasul itu adalah agama Islam. Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala? Wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh para rasul tersebut, an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi Islam itu bukan dianut, bukan dipeluk, tetapi ditegakkan. Kalau memeluk itu sambil tiduran juga bisa. Tapi kalau menegakkan, seseorang tidak bisa menegakkan kalau dia sendiri belum tegak. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Jadi di sini juga an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Jadi Islam ini harus ditegakkan secara bersama-sama, secara kolektif. Jadi dakwah adalah amal jama'i, amal ta'awuni, amal kolektif, tidak bisa ditegakkan oleh orang per orang, tetapi harus saling mendukung ya sesuai dengan kemampuan dan mungkin juga sesuai dengan latar belakang profesi masing-masing. Itu bentuk yang pertama, itu sighatul amri, bentuk perintah. Yang kedua ada sighatul khabar, bentuk kalimat berita, ya, tapi mengandung tuntutan. Mungkin kalau dalam ilmu balaghah itu, dalam sastra Arab itu apa istilahnya itu, khobariyah bimakna insya'iyah. Apa berita tetapi ada tuntutan di situ. Apakah itu tuntutan untuk melaksanakan atau untuk menghindarinya. Contoh seperti dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 110. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Nah, ini ayat ini hitobnya kepada para sahabat. Ya, karena ketika ayat ini turun tidak ada yang beriman kecuali para sahabat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan, ditampilkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Dan seandainya ahli kitab, siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani sekarang ini ya. Sekiranya ahli kitab beriman, lakana khairal lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Wa aksaruhumul fasikun, wa aksaru umul fasikun. Dan di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hanya sebagian kecil ahli kitab yang beriman yang mengikuti agama Rasulullah SAW. Ini dalam bentuk perintah. Atau juga di surat Yusuf, surat ke-12 ayat 108. Nah, ini ingat ya. Ayat ini juga sekaligus merupakan gambaran umum dakwah yang benar. Ya. Al-itarul ammah fid dakwah al-islamiyah.
gambaran umum tentang dakwah Islam. Itu di surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah oleh Muhammad, katakanlah olehmu yang orang-orang beriman, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah agamaku, ya, inilah Islam. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Di dakwah yang benar itu mengajak kepada Allah. Saya sudah jelaskan pada perkuliahan yang lalu, ada orang yang dakwah ilayya ilal hizbi ilallah. Ada yang berdakwah untuk popularitas diri pribadi, membangun kultus individu. Ada yang berdakwah mengajak kepada kelompoknya, membangun hizbi, membangun fanatisme kelompok. Dua-duanya ini enggak benar. Ada yang ketiga yang benar itu adalah ad-dakwah ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ilallah, aku mengajak ya manusia kepada Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk ada di atas agama Allah, untuk masuk ke surga Allah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin. Ya, di atas basirah. Disebutkan basirah itu oleh para ahli tafsir diantaranya berdasarkan hujjah, berdasarkan ilmu dan dalil. Ya, jadi ada sementara ahli tafsir yang mengatakan bahwa ala basiratin itu artinya, ini penting ya, setiap da'iyah, setiap juru dakwah harus memahami dua hal. Apa? Pertama adalah fahmud dalil. Memahami dalil yang benar. Jadi dalil yang benar itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar juga. Yang kedua, fahmul waqi. Memahami kondisi objektif mad'u itu gitu. Data ada dalam praktek dakwah itu, ini apa yang harus kita prioritaskan di sini. Walaupun secara umum dakwah yang pertama kali itu dakwah tauhid. Tapi tentu saja ketika umpamanya di tempat yang kena musibah, kena bencana, tentu dakwah sosial harus didahulukan di situ karena yang mereka butuhkan adalah bantuan umpamanya. Itu fahmul waqi. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya ya, mafhum mukhalafahnya, logikanya. Orang yang berdakwah bukan mengajak kepada Allah, tidak di atas basirah, itu bukan, tidak termasuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengartikan bahwa ana wa manittaba'ani itu ini membentuk apa namanya al-qiyadah wal jundiyah. Jadi apa namanya? Di situ ada pemimpin, ada komandan, ada prajurit. Sehingga terbentuk satu komunitas yang di situ ada pemimpinnya, ada umatnya. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ayat dalam bentuk berita ya. Berita tetapi mengandung tuntutan. Banyak juga di surat At-Taubah ayat 71. Surat ke-9 ayat 71 umpamanya wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalat wa yutunaz zakat wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayyarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah yang menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf
mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu juga akan Allah berikan dengan syarat mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu yang kedua. Jadi bentuk yang pertama sigotul amri, bentuk perintah. Yang kedua sigotul khobar, bentuknya berita, tetapi di situ ada tuntutan. Yang ketiga, bentuk kalimat yang menghasung, memotivasi, menstimulasi, merangsang. Ya, istilah bakunya itu sigotu targhib. Sigotu targhib. Ya. Contoh umpamanya diberikan semangat biar orang tertarik, biar orang mau melakukan dakwah. Seperti di surat Fusilat, surat 41 ayat 33. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dakwah ini merupakan profesi yang terbaik. Tidak ada pekerjaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi perbuatan dakwah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Ya, dalam sastra Arab kalimat yang pertama itu wa man ahsanu qaula, itu disebut istifham inkari, satu pertanyaan yang jawabannya itu pasti tidak. Artinya tidak ada ucapan yang lebih baik, ya, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal solih, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi dia melakukan dakwah, tapi tidak hanya mengajak orang, tapi dia juga melaksanakannya. Karena orang yang mengajak kepada kebaikan, tetapi dia justru melakukan kemungkaran, itu akan mengundang murka Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbicara tetapi tidak melaksanakan. Di surat Al-Baqarah disebutkan juga, ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Bukankah kalian memerintah manusia untuk berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian? Dan kamu membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ini ungkapan yang subhanallah, sebetulnya disentuh yang paling esensial. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ya, itu akal itu kan yang membedakan, yang memisahkan antara manusia dengan binatang. Mungkin kalau bahasa kasar itu, apakah kamu binatang? Nah, jadi itu makanya wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ada juga mengartikan bahwa innani minal muslimin, sesungguhnya aku juga bagian daripada kaum muslimin. Artinya jadi dai itu harus berbau. Jangan eksklusif. Karena kita bagian daripada kaum muslimin. Makanya ada ungkapan dari seorang aktivis dakwah yang mengatakan tahtalitun wa tamayyazun. Berbaulah dengan manusia yang lain, tapi dalam hal-hal yang prinsip yang harus kita berbeda, berpisah, ya berpisahlah. Itu diantara ayat yang berisikan stimulasi rangsangan. Atau juga hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, ketika Nabi SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar itu. Jadi Rasulullah menyuruh kepada Ali
masuklah kamu ke balik benteng Khaybar ini, tunggu sampai pagi. Kalau terdengar azan subuh, hentikan serangan. Ya, karena berarti itu adalah wilayah orang-orang Islam. Tapi kalau tidak, lanjutkan. Kemudian apa sabda Rasulullah? Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, wahai Ali, sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang lantaran dakwah kamu, maka bagi kamu itu lebih baik dari unta pilihan. Ada yang menyebutkan unta merah. Unta merah itu dulu lambang kekayaan. Kalau sekarang Ferrari, Lamborghini gitu. Tapi di situ dunia dan segala isinya. Jadi ya Masya Allah ya, seseorang yang berdakwah satu aja yang dapat hidayah karena dakwah kita. Khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi kalau ribuan, jutaan orang yang mendapatkan hidayah melalui kita. Itu tentu dengan syarat ikhlas. Jadi dakwah ilallah. Bukan dakwah ilayya, bukan dakwah ila hizbi. Bukan dakwah yang membangun kultus individu, bukan dakwah yang membentuk fanatik kelompok dan sebagainya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ada dalam bentuk kalimat peringatan, ancaman. Nah, jadi ini si gotu tarhib ya. Contoh yang dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu, jagalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Tadi ini dalam bentuk ancaman ya. Banyak lagi ya dalam sebuah hadis dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallah an yab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum." Ini ancaman dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, demi Allah, demi Rabb yang diriku ada di tangan kekuasaannya, hendaklah kalian benar-benar menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, atau jika tidak Allah akan mengirim hukuman atau kepada kalian, atas kalian karena itu. Kemudian kalian berdoa sedang Allah tidak mau lagi mengabulkan doa kalian. Jadi memang kan semunkar apapun masyarakat, secara individual masih ada yang baik gitu. Tapi kalau seperti itu ya Allah tidak akan lagi mendengar doanya. Makanya kan ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal ini, ada seorang sahabiah yang bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah akan menyiksa kami? Wa fina sholihun, sementara di tengah-tengah kami itu masih banyak orang-orang yang salih. Rasulullah, na'am ya. Ida kasrul khabas. Apabila kemaksiatan, kedustaan, penipuan itu sudah merajalela, Allah akan menurunkan azab. Sekalipun di situ ada orang-orang yang salih. Yang terakhir diantaranya juga adalah ada dalam bentuk sigotut tamsil.
bentuk kalimat permisalan. Contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Masalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i istahammu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fiha kamasali qaumin wa kana allazina fi asfaliha ida idastaqau minal ma marru ala man fawqihim faqalu law ana kharaqna fi nasibina harqan wa lam tu'di man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an." Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang-orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang melanggar batas-batasnya seperti satu kaum, sekelompok orang yang berundi, berebut ya kesempatan untuk naik ke kapal. Maka sebagian dari mereka mendapat tempat di bagian atas kapal tersebut dan sebagian lainnya mendapat tempat di bagian bawah. Para penumpang yang berada di bawah kalau memerlukan air minum harus melewati para penumpang yang berada di atas. Maka terpaksa mengganggu mereka. Lantas mereka, para penumpang yang di bawah ini berkata, mereka beristihad, seandainya kami lobangi tempat duduk kami satu lubang saja, maka kami tidak usah lagi mengganggu para penumpang di atas. Maka apabila para penumpang lainnya mencegah tangan mereka dari upaya melobangi kapal tersebut, niscaya selamatlah seluruh penumpang kapal. Apabila penumpang yang lainnya membiarkan mereka dengan apa saja yang mereka kehendaki, niscaya hancurlah dan akan karam seluruh penumpang kapal tersebut. Jadi artinya tidak bisa masa bodoh lah, sebab kita ini ada dalam satu kapal. Kalau penumpang di bawah dibiarkan membolongi, ya kapal akan tenggelam. Makanya Bapak Muhammad Dasir Allah yarham ketika menjelaskan hadis ini, beliau memberikan judul perahu sosial. Abul A'la Maududi rahimahullahu taala, seorang aktivis dakwah di Pakistan, memberikan judul Safinatul Mujtama, yaitu perahu sosial. Jadi jangan kita berpikir biar aja yang jinah dia, yang judi dia, bodoh amat, nggak bisa. Ya, kita ini ada dalam perahu, dalam kapal Indonesia. Kalau kapal ini dibolongi oleh orang-orang yang berbuat maksiat, kemudian tenggelam, kita pun akan terbawa tenggelam. Allah alam bisawab. Itulah di antara bentuk-bentuk gambaran bahwa dakwah juga merupakan faridah syar'iyah, kewajiban syar'i yang harus ditegakkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada berbagai macam bentuk. Ada bentuk kalimat perintah, sigotul amri. Yang kedua, ada dalam bentuk sigotul khabar, bentuk kalimat berita tetapi mengandung tuntutan. Kemudian yang ketiga, ada dalam sigotul targhib, bentuk kalimat menghasut, memotivasi, menstimulasi, merangsang. Kemudian ada sigotu tarhib, berbentuk ancaman. Dan yang terakhir ada sigotu tamsil, bentuk kalimat permisalan. Baiklah, itulah yang bisa disampaikan pada pagi ini. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, An Fadol. ya, mau bertanya Ustaz, Ana teringat perkataannya sahabat Nabi yang Dengan mulia, siapa? perkataan sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib, Ustaz. Ya. Beliau mengatakan, undur ma qala wa la tandur man qala. Jadi lihatlah apa yang dikatakan atau diucapkan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Terkait dengan perkataan beliau, Ana coba menghubungkan dengan hadis Nabi riwayat Bukhari, bunyinya balighu anni walau ayah. Nah, dalam konteks di atas, seperti apa batasan kita berdakwah Ustadz di masyarakat? Apakah hanya face to face atau di keluarga atau di kerabat dekat, kolega, atau boleh di podium atau seperti apa Ustadz? Karena mungkin ya Ana pribadi masih sangat-sangat sedikit sekali ilmunya Ustadz. Nah, ada yang mengatakan hati-hati karena lebih baik belajar dulu sebelum menyampaikan ilmu. Mungkin butuh nasihat dan jawabannya Ustadz. Syukron. Afan, barakallahu fiik. Pertama bahwa kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib pada satu ungkapan yang populer ya di kalangan kaum muslimin, undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang dia ucapkan ya, dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Mungkin yang pertama bahwa ini adalah bekal untuk penuntut ilmu. Jadi kita ketika menuntut ilmu itu jangan melihat ini apa, jangan melihat siapa yang berkata. Ya, kan ada ini dari kelompok mana gitu, siapa gurunya gitu kan. Bukan itu dulu, tetapi yang harus kita lihat apa yang dibawa. Kalau yang dia bawa, yang dia ucapkan, yang dia sampaikan itu kebenaran, siapapun yang menyampaikannya kita terima. Gitu kan. Itu dalam konteks ketika kita menuntut ilmu. Ya, kenapa? Karena di antara sebab untuk memperoleh hidayah, untuk memperoleh petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau mendengar nasihat-nasihat, kemudian dia menyaring ya, menseleksi ya, mana yang baik dan mana yang buruk ya. Yang baiknya dia ikuti, yang buruknya dia tinggalkan. Ya, ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyir ibadi." Beri kabar gembiralah hambaku. Siapa hamba Allah itu? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itu orang-orang yang mau mendengar ucapan-ucapan. Kemudian dia seleksi, dia saring, dia pisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang buruknya dia buang. Kemudian yang baiknya dia ikuti. Yang baiknya dia ikuti. Jadi itu yang jadi sekali lagi itu dalam konteks ketika kita mencari ilmu. Maaf ini harus di
Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, itu, tapi kalau kita sebagai posisi kita sebagai dai tidak bisa begitu gitu kan, tidak bisa begitu. Jadi tetap kita harus berusaha menjadi orang baik dulu. Ya, walaupun tentu saja tidak baik mutlak gitu kan. Kita berusaha untuk mengamalkan dulu, baru menyampaikan. Ya, dan yang disampaikan tetap tadi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi yang disampaikan itu apa yang kita terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bagi ya, kalau posisi kita sebagai penuntut ilmu, oke lah. Kita jangan melihat orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Selama yang disampaikan itu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kita terima. Tapi dalam konteks kita menjadi da'i, bagaimanapun keteladanan itu sangat menentukan. Makanya Rasulullah SAW itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum jadi Rasul itu sudah menyandang julukan Al-Amin, ya, manusia yang terpercaya. Sebab keteladanan itu lebih penting, ya. Ya, sebagai dikatakan oleh Imam Ghazali kalau tidak salah, yang mengatakan ada dakwah itu ada dakwah bil lisan tadi kan di podium, ada dakwah bil kitabah dengan tulisan, ya, bahkan mungkin dari sisi maslahatnya itu tulisan tuh lebih luas ya dan lebih lama gitu. Kemudian yang ketiga ada dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, dan dikatakan di situ lisanul hal absahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Jadi keteladanan itu sangat penting sekali. Jadi orang akan melihat, wah ngomong aja gitu, dia juga tidak melaksanakan, itu akan menjadi kendala di dalam dakwah. Ya, waliyadzubillah. Jadi tadi kembali bahwa balighu anni walau ayah, sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti kita akan bicara. Jadi apa materi dakwah itu harus apa yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, baligh ma unzila ilaika mir rabbika. Ya. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua melalui chat ini dari Endil Suardi bertanya, kuntu khairu ummatin, terbaik kaum adalah para sahabat. Bagaimana menurut Ustadz terhadap golongan yang selalu mencela dan menghina para sahabat? Sebagian dari kaum muslimin, yang kedua, ada yang berdakwah mengajak kepada kebenaran namun selalu membawa identitas atau lambang hizbinya atau golongan, bahkan membawa logo simbol partai. Bagaimana menurut dakwah tersebut? Yang pertama, kuntum khairu ummatin itu adalah ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, bil ma'sur adalah para sahabat. Dan para sahabat itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara jama'i, secara kelompok sahabat itu maksum, ya, maksum. Walaupun secara individual mereka itu masih ada kesalahan, ya. Tetapi secara jama'i, secara secara kelompok, para sahabat itu maksum. Ya, kenapa? Karena mereka dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 100.
was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fauzul azim. Ya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Ya, kita tidak termasuk sahabat muhajirin, tidak termasuk sahabat ansor, tapi mudah-mudahan masuk pada kelompok yang ketiga, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan ihsan dan ansor dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka pun diridhoi, ridho akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal padanya selamanya, dan yang demikian itu keberuntungan yang besar. Jadi itu adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, dan haram hukumnya mencaci maki para sahabat. Jangankan mencaci maki para sahabat, ya, bahkan kita tidak boleh masuk terlalu jauh membahas tentang perselisihan para sahabat. Yang pokoknya tentang perselisihan antara Ali dan Muawiyah, dan itu kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya akan masuk surga. Kita tawakuf aja. Ya, apalagi menyalahkan para sahabat. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Itu adalah sikap orang yang beriman. Kemudian yang kedua, dakwah itu yang benar hanya satu, yaitu dakwah ilallah. Adapun orang yang dakwah lebih mengibarkan bendera, ya, selama bendera itu hanya dijadikan sebagai sarana, sebagai wasilah, sebagai alat gitu, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau semuanya itu dijadikan sebagai tujuan, gitu, tujuan akhir dakwah itu agar masuk kepada kelompoknya, ya, kepada orpolnya, kepada ormasnya, jelas itu adalah satu kekeliruan. Ya, jadi ini tergantung kita memposisikannya. Selama itu adalah sebagai sarana, sebagai alat, insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kalau dijadikan sebagai tujuan, itu sudah satu kesalahan, kekeliruan di dalam dakwah. Sebab dakwah yang benar hanya satu tadi, yaitu ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi partai organisasi itu bisa ada dan bisa tidak, gitu, tergantung kemaslahatannya, gitu. Tetapi dakwah ini adalah satu aktivitas yang tidak boleh berhenti dan juga waktunya tidak terbatas. Ya, partai politik, organisasi merupakan sarana yang bisa benar dan tidak mustahil salah. Jadi, tetapi dengan dakwah ini sesuatu yang pasti. Dengan dakwah, insya Allah itu dijalankan dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagi para penanya yang belum terjawab, mungkin tadi ke-delete itu di chattingan, bisa diulangi lagi, nanti insya Allah akan dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ya, ana akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya.